Terus? Aku kena tilang tadi di Polres, Polres. Di Polres mana? Polres kota. Oh, di kota. Terus? Iya. Hanya ini lagi nungguin surat jalan, nunggu ada penjamin katanya buat keterangan baru bisa dibikinin surat jalan. Oh, gitu. Nelfon orang rumah nggak diangkat-angkat. Pada pergi juga kali orang rumah? Hah? Orang rumah pada pergi juga kali? Iya, pada pergi. Kan tanggal merah sekarang liburan. Oh iya ya, kayak saya ini anak pada pergi, istri pada pergi. Makanya saya nelpon mau minta tolong tadinya kasih keterangan kalau bisa, kalau nggak ganggu. Enggak apa-apa sih, kenapa? Keterangan gini, Hmm. Pak, itu teman saya, Mansur, itu kendaraannya kendaraan resmi, surat-suratnya ada ketinggalan di rumah. Kalau bisa udah cepat jamnya di tempat, gitu ya. Oh, sama Pak polisinya. Iya, nanti ini saya mau masuk ke ruangannya. Oh, Kalau bisa, Mas Pur mau masuk, maksudnya mau masuk ke ruangan. jangan Nah, mau masuk ke ruangannya, ngasih HP ini. Nanti si Mas ngomong gitu, Pak, itu kendaraannya resmi, surat-suratnya ada kok, Pak, saya tahu, gitu. Oh Ya, iya, yang masih pakai motor yang dulu kan? masih. Ya Ya kan, udah. Mas? Ya. Tapi nggak ngerepotin kan? Enggak, emang kenapa? Oh, ya udah bentar ini ke ruangannya dulu ya. Ya, Ya udah, maaf Mas, jadi ngerepotin nih. enggak apa-apa. Ya, bentar. Hmm. Assalamualaikum, Mbak. Halo. 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 Iya, halo, selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Ya, mohon izin juga saya mengganggu aktivitas ataupun di jam istirahat Bapak sebentar. Iya. Nah, ini saya bicara dengan atas nama Bapak siapa ini agar saya lebih sopan. Ini saya Hadi, Pak. Hadi. Iya. Pak Hadi, untuk alamat tempat tinggal di mana, Pak Hadi? Saya di daerah sini, Matraman. Di Matraman. Ya, Jakarta Timur. Matraman, Jakarta Timur. Ya. Itu ada Jalan Matraman Raya. Berarti dekat ya? dekat, bukan di Matraman Rayanya, Pak, agak masuk. Di mana? Tepatnya di Kelurahan Hutan Kayu. Di mana? Hutan Kayu. Oh, Hutan Kayu ya. Iya. Nah, ini ada di kantor saya ini siapanya Pak Hadi nih. Oh, ini Mas Pur itu tetangga saya, Pak. Iya. Tetangga di mana ini? Tetangga dulu pernah sama-sama ngontrak gitu, nah sekarang udah pindah, sama-sama pindah. Oh, ini teman pas waktu lagi susah, ya kan? Iya, sekarang juga berpisah gitu. Betul. Wah, Bapak pintar. Waduh, betul ya. Ya, amin, Pak ya. Tapi ya namanya temen ya tetap aja, Pak. Iya nggak, Pak? Namanya saudara ya tetap saudara, Pak. Betul. Nggak ada namanya mantan teman, mantan saudara. Yang ada juga mantan istri, Pak. Nah, ini nggak ada mantan teman, buktinya Mas Pur masih ngubungin saya gitu. Iya, gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini kalau Mas Purnya sepengetahuan Bapak ini orang mana ya, asli mana ini, Pak? Alamatnya? Mas Pur itu orang Pak, Purworejo, Pak. Orang Purworejo. Ya, setahu saya, nggak tahu Bapak boleh cek di KTP-nya atau identitasnya. Iya, kan ini kan saya mau cocokkan datanya, Pak. Ya enggak? Saya juga kan nggak boleh sembarangan menangani sesuatu itu. Iya. Oh, jadi Mas Pur ini orang Purworejo, tapi sama-sama ngerantau. Iya. Jadi ketemu di Jakarta gitu. Betul, Pak. Oh, jadi pas waktu lagi susah itu bareng-bareng terus gitu, satu kontrakan apa misalkan itu, Pak. Cuma tetangga gitu, tetangga kontrakan gitu. Tetangga, Pak, tetangga kontrakan. Itu pas waktu susah. Nah, pas waktu sukses berpisah dengan kesibukan masing-masing begitu ya, Pak ya? Ya, karena memang jalan hidupnya begitu kali, Pak. Betul, ya, Pak ya? Ya. Nah, gini Bapak tadi sudah dijelaskan belum? Ya, tadi Mas Pur minta tolong saya. Nah, apa yang bisa saya tolongin kan gitu loh. Nah, katanya beliau ini kan hari libur ini masuk. Ini kan tanggal merah ya, Pak, hari Kamis ini. Nah, masuk, Mas? Iya, ada sedikit kerjaan, cuman ini ada kendala, katanya kena tilang gitu. Iya, siap. Nah, ini mohon izin ya, Pak, ini Bapak posisi lagi di mana ini, Pak?
Pak Hadi? Di rumah Pak saya. Di rumah. Nah, Iya. ini Bapak di rumah kan pasti tidak sendiri, iya nggak? Saya sendirian Pak, anak saya kebetulan Sendiri. pergi, istri saya pergi. Oh, gitu. Ya udah ya Pak ya. Nanti kalau istri pulang ya bilang aja lah. Kalau ditanya lagi ngobrol sama siapa sih, seru amat gitu kan. Wah, lagi. Nah, nanti aja bilangnya sama temen aja. Lagi ya kan? Sama itu Pak. kolega Bapak gitu aja. Kebetulan lagi ke Bekasi, jauh naik kereta. Oh, jauh ya? Iya. Mau ngapain Pak jauh-jauh? Katanya mau nengokin temennya. Oh, waduh. Kirain saya mau ngukur jalan ya. Waduh. Waduh, iya. Panas Pak, enggak. Nah, kan dulu pas waktu dulu itu kan Bapak ini bilangnya teman satu kontrakan. Nah, sekarang Bapak ada di mana ini posisi? Lagi di rumah, berarti Bapak otomatis sudah punya rumah sendiri, iya enggak? Ya, Aduh. pupuk lah Pak. Ya iya, yang penting kan mau kecil mau besar juga kan. Iya. Ya punya sendiri, ya enggak Pak? Iya, alhamdulillah. Pak. Oh ya, ya udah. Nah di sini ya biar saya jelaskan kembali aja ya Pak ya, agar Iya. Bapak di sana tidak salah paham. Iya Pak. Nah di sini kan kami dari instansi kepolisian Iya. ya Iya. sedang menggelar aksi sweeping ataupun gelaran razia terkait banyaknya laporan masyarakat itu akan kehilangan kendaraan ya, Iya Pak. kekerasan dan Iya. peredaran narkotika Iya, ya, iya. yang marak-maraknya terjadi. Betul. Nah, di sini kan saat tadi ya, Iya. saat diberhentikan oleh anggota saya di lapangan, Mas Pur ini kan tidak bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya, Iya. baik itu SIM ataupun STNK. Nah, dengan beralasan surat-surat kendaraannya itu hanya tertinggal, Pak, gitu Pak. Iya, iya. Nah, di sini saya mau konfirmasi, saya mau tanya nih sama Bapak, ini kan Bapak selaku orang yang lebih mengenalnya ya Iya. dibanding instansi kepolisian. Nah, ini Iya. surat-surat kendaraannya Mas Pur ini memang betul tertinggal atau sekedar alasan saja gitu, Pak? Tapi segini loh Pak, sepengetahuan saya Mas Pur itu orangnya jujur gitu loh. Baik, jujur. Ya, Ya, saya juga udah. nggak tahu persis apa namanya sekarang yang dimiliki Mas Pur itu kendaraan apa gitu. Cuman Tapi Saya sepengetahuan Bapak itu orangnya Ya. baik-baik, jujur gitu kan? betul Ya. selama yang saya kenal itu dulu sebelum itu beliau ini orangnya tertib gitu kan, termasuk bayar kontrakan Enggak juga rusuh, enggak. tertib gitu. Enggak rusuh, Pak. Enggak Pak. Oh, aduh, kirain Enggak. saya rusuh suka tawuran gitu ya. Wah enggak. Bahkan Wah, saya enggak dulu ya? sering minjem duit dia Pak gitu. Waduh, sering minjem dia. Iya. Benar-benar si Bapak ini ya. Ya udah, di sini gini loh Pak. Kalau Bapak bilang seperti itu, ya saya simpulkan mana mungkin orang baik, orang jujur, ya, mana mungkin bawa kendaraan curian, ya. Ya. Nah di sini juga ya, perihal surat-surat kendaraannya saya percayakan dulu saja sama Pak Hadi ya, selaku betul. orang yang lebih mengenal Mas Purnya, Ya, ya, Pak. Dan saya bikinkan surat jalannya dan saya jaminkan untuk sementara waktu ini Ya. perihal surat-surat kendaraannya kepada Pak Hadi ini, Ya, gitu ya. loh. Ya, Pak. Paham? Nah, tapi Pak Hadi juga kan sedikit banyaknya pasti paham, ya Ya, nggak? ya. Berkendara tanpa membawa surat-surat kendaraan kepemilikan itu, Iya. kelengkapannya itu namanya apa? Pelanggaran, betul nggak? Betul, apalagi kita bawa barang gitu kan nanti. Nah, Bapak tahu. Nah, di sini kan pasti ada sanksi ataupun denda, ya Ya. nggak? Nah, itu kan gunanya untuk memberikan efek jera, ya Pak ya? Iya, iya. Menggunakan efek jera, gitu kan? Agar si pengendara tersebut ataupun pelanggar tersebut itu tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Betul. Nah, di sini atas pelanggaran Mas Purnya, di sini kan Mas Pur itu melanggar dua pasal sekaligus ya. Ya. Pasal 281 dan 288 ayat 1 dan 2. Ya. Dikenakan sanksi ataupun denda itu cukup lumayan tinggi, awalnya mencapai 2.800.000. Waduh, tinggi juga ya, Pak? Ya, awalnya ya Pak ya. Ya. Nah, tapi di sini karena ada keterangan Bapak dan Bapak juga bersedia untuk menjamin surat-surat kendaraannya ada ya. Ya. Nah, di sini saya bantu ringankan yang awalnya denda 2.800.000 itu Ya. menjadi jaminan untuk pencabutan kendaraan. Ya. Di nominal 1.800.000 ya. Dan apabila diselesaikan untuk jaminannya yang 1.800.000-nya nanti saya keluarkan. Ya. Mas Pur beserta kendaraannya, dan apabila besok ataupun lusa Mas Pur ini datang ke kantor kepolisian ya, ke kantor saya tepatnya, kalau bisa menunjukkan surat-surat kendaraannya, ya keuangan jaminan tersebut akan dikembalikan, paling dipotong dengan denda pelanggaran ya sekitar 100 sampai 200.000. Oh, seperti itu ya, Pak? Iya, jadi ini hanya sekedar jaminan ya. Ya. Gitu. Itu juga kalaupun
tidak bisa dihadirkan surat-surat kendaraannya. Ya di sini ya kalau Bapak tidak ada kesibukan dan Bapak ada waktu ya Bapak kalau bisa dibawakan surat-surat kendaraannya ya nggak apa-apa. Itu yang saya harapkan gitu Pak. Iya Pak, iya. Dimengerti Pak? Bisa Pak. Nah terus gimana Pak terusan ini? Saya nolongnya seperti apa? Di mana Pak? Pertolongan yang saya bisa lakukan seperti apa Pak? Ya kalau seperti itu sih ya Bapak nanti tinggal dibicarakan aja sama Mas Purnya? Sama Mas. Iya sama Mas Purnya. Nanti bentuk bantuan Bapak seperti apa, pertolongan Bapak seperti apa nanti tinggal dibicarakan lagi sama saya. Oh iya. Ya? Baik Pak. Yang penting saya minta ya. Ya. Ini kan Raja saya sedang aktif dan ada targetan juga yaitu DPO Bandar Narkoba Pak yang mau melintas. Saya tidak mau sampai Raja saya sampai bocor ya. Jadi Bapak bisa rahasiakan permasalahan di sini dulu ya, Raja saya dulu ya. Oh ya. Ya udah. Nanti Bapak tinggal dibicarakan saja. Iya ya. Ya. Dan tolong Pak nih yang terpenting dan tolong bantu nasihati ya Pak ya. Oh ya. Kalau berkendara itu jangan seperti koboi naik kuda ya, jangan selonong boy begitu aja ya. Ya harus teliti, harus diperiksa dulu sebelum berangkat mau itu di awal kebun dekat ya Pak ya. Iya ya. Ya udah. Ya. Nah, ada yang mau Bapak tanyakan nggak? Silakan. Ini di kejadiannya di wilayah Polsek mana Pak? Polsek atau Polres? Polres Pak. Oh Polres. Polres berarti Jakarta Utara ya? Iya. Oh iya. Betul Pak. Tadi katanya sih di kota gitu katanya Mas Pur. Oh gitu ya, iya. Berarti, namanya Jakarta itu kota gitu. Iya maksudnya ibu kota malahan. Iya maksudnya kan kita loh Pak, kalau kota itu kan anggapan kita itu kota Beos kan, stasiun kota itu gitu. Oh iya. Ya kan berarti masuk wilayah Jakarta Utara. Iya betul. Ya udah. Ya. Ini biar saya bantu panggilkan nih ya Pak ya. Oh iya. Ini siap. kalau Pak Haji manggil Mas Pur ini dengan panggilan apa ini? Mas Pak? aja Pak. Kita saling memanggil Mas gitu. Waduh, Mas gitu ya? Iya. Waduh. Cuman Mas hitam semua. Mas hitam semua. Bukan Mas kuning ya Pak ya? Bukan. Bukan. Ini Bapak mohon izin Pak, ini umur berapa Bapak ini Pak? Saya sudah tua Pak, umur 38 tahun. Ya, 38 sih bukan tua Bapak ya. Iya. Mengkel. Mengkel. Mengkel, waduh, emang dikata perempuan ya. Si Bapak ini. Ya udah ini biar saya bantu panggilkan ya. Baik, Pak. Pak Jiwan, tolong panggilkan yang namanya Mas Pur. Mas Pur. Nih, kamu bicarakan sama Mas Hadi ya. Halo. Mas. Ya, Mas Pur. Gimana? Piye to sampean mosok orang gawa surat-surat. Ya aku lali, Mas. Ya iki aku gur nyampekne sing saka apa? Pak petugas tadi, jenengan lain kali harus hati-hati. Oh iya. Jadi yo kasihan kan. Ya aku sih nggak apa-apa dengan senang hati membantu. Maksudnya kan jadi repot jenengan juga kan gitu. Iya, makasih banyak, Mas. Tapi ngomong apa aja? Bukan makasih banyak. Aku sing nulungi kok terima kasih karo banyak. Karo bebek. Tapi masalah surat-suratku berarti permasalahan semua. Cuman itu aku minta tolong dibantuin, cuman aku tadi terus gimana Pak ini gitu. Aku mau nyebut apa? Kan dendanya tadinya kan katanya 2.800.000-an. Iya. Terus aku mau tanya gitu kan nggak etis, nanti kayak sok punya duit aja kan, takutnya begitu. Iya. Enggak, kalau masalah duit alhamdulillah aku ada di ATM. Oh. Tadi kan cuma ngomong sama polisi, aku juga ngomong sama komandannya. Itu tadi katanya udah jaringan dari berapa Mas? Kalau Pak polisinya ngomong. Terus gimana nih Mas Pur? Hah? Terus piye aku kudu piye? Apa? Aku kudu piye? Maksudnya kan mau aku terus ngomong komandannya metu cukup duit nah ATM. Nggak bisa, katanya takut kabur. Oh iyalah. Jenengan memang tampangnya mencurigakan. Bisa tampang mencurigakan gimana? Enggak, guyon lah. Ya barangkali kalau Mas ngomong gitu
sama Pak polisinya kan tadi baik, surat-surat aja nggak dipermasalahin. Iya. Barangkali kalau Mas yang ngomong ke Pak polisinya gitu saya bisa dikeluarin. Mau ambil duit, mau bayar surat ininya, uang penjaminnya gitu. Ya wis intine ngene wae, kuwi kena pira ngono wae nek sampean arep metu ra oleh terus piye aku carane? Hah? Ya kan jenengan mau keluar mau ngambil duit kan nggak bisa. Nah, terus aku kudu piye? Ya emang Masnya ono duit. Ya ono lah nek sekedar nggo. Tapi percaya ora karo aku. Ya percaya lah masa karo sampean ra percaya. Ya alhamdulillah lamun percaya. Nek ra percaya kok aku nek ra jenengan ra mulene aku jenengan jenengan motore tak gawa ngono wae. Emang Mas situ megang duit berapa? Nek tapi kan nanti kan juga dibalikin nanti kalau misalnya Mas nggak percaya sama aku, misalnya ini tadi Pak polisi juga udah nyebutin itu buat jaminan aja gitu. Maksudnya kalau misalnya Mas nggak percaya sama aku dibalikin duitnya, nanti bilang sama polisinya, Pak kalau itu nanti gimana anterin ke rumah saya Pak biar uang saya dibalikin gitu. Kalau nggak percaya sama aku. Iya percaya. Nek gini Mas. Emang tadi kok? Gini aja. Wis poine wae, aku nek nyekel loro enek, tapi tanggo cadangan aku 500 nek mbantui 1500. Oh, ana 500. Enggak maksudnya ngomong tadi kan komandannya juga ngomong suruh ikutan program tilang online. Aku ora ngerti program tilang online itu apa. Ya iya. Nanti dijelasin sama polisinya. Jujur aja punya uang segini gitu barangkali bisa dibantu, ya. Ya. Ya udah bentar nih. Ke ruangannya dulu aku ya Mas. Ya siap. Maaf nih Mas, jadi ngerepotin Mas. Enggak, aku lagi ngopo-ngopo lagi udut aku. Lagi udut apa? Samsu lah. Samsu. Pre. Ini aku ruangan komandan. Ya. Dikumpah ini mau bukan. Halo. Ya Pak. Iya. Gimana Pak tadi? Gini Pak, intinya kan aku Mas Pur itu kan ada duit terus tapi kan nggak bisa keluar ya nggak bisa lah Mas sampean keluar ntar kabur aku kan gitu iya kata Pak polisinya juga begitu gitu ya jadi sebetulnya di sini Mas Pur itu bukan tidak ada keuangan tapi izinnya saja yang belum bisa diperizinkan untuk kemana-mana dulu karena kemarin itu ada pernah kejadian si pelanggar yang meminta izin setelah diizinkan dia tidak kembali lagi Pak ya. Ya benar Pak seperti itu Pak. Nah jadi ini penyelesaian ini gimana ini? Bapak mau datang ke kantor saya sambil bawa surat-surat kendaraannya apa gimana ini? Waduh Pak jauh ya Pak. Begini aja Pak, gimana saya harus nulungin? Tadi Mas Pur kan aku udah nyebut ini ada duit nggak, percaya apa enggak sama saya kata Mas Pur kan gitu. Ya percaya lah Mas gitu nah. Terus terang saya megang duit 2 juta. Cuman kan buat cadangan Pak saya nanti takut istri saya pengen beli apa gitu. Nah, jangan semua maksudnya kan gitu. Waduh Bapak, nih. Dengarkan dulu ya Pak ya. Di sini jadi biar saya luruskan apalagi bahas soal masalah keuangan, saya itu paham ya. Iya Pak. Keuangan itu kan sifatnya itu sensitif, ya enggak Pak? Betul. Ya, namanya pinjam harus dikembalikan. Betul? Ya iya, kalau masalah keuangan Bapak di sana ya Bapak juga tidak usah takut tidak dipergantikan sama Mas Purnya. Karena di sini kan Mas Pur itu bukan tidak ada keuangan, tapi izinnya saja yang belum bisa diperizinkan oleh komandan saya karena yang saya jelaskan tadi ada pernah pengendara yang meminta izin setelah diizinkan dia tidak kembali lagi dan meninggalkan 1 unit kendaraan hasil tindak pencurian di kantor saya. Betul Pak. Nah di sini yang sebenarnya saya harapkan itu Bapak datang ke kantor saya, gitu sambil bawa surat-surat kendaraannya Mas Pur. Gitu bisa nggak? Tapi bisa ya Pak ya. Mohon maaf Pak, kayaknya nggak bisa lah Pak. Maksudnya gini loh Pak ya. Nah, tadi kan saya dengar ya Mas Pur ini kan bilang Pak dibantu pakai pembayaran online gitu. Nah, di sini bisa saja Pak saya bantu, tapi untuk kali ini saja jangan sampai diulangi lagi ya. Ya tadi saya juga begitu Mas Pur. Tadi saya nyampein dari pesannya Pak polisi. Jangan lain kali hati-hati. Bukan aku nggak mau direpotin, tapi kan kayak gini jadi membuat semuanya repot kan gitu.
Iya, ya Pak ya, bukannya kalau saya pribadi sih bukannya repot, tapi ini kan sudah tugas saya, ya. Ya, ya kalau Bapak, Nah, di sini Bapak gini, kan tugasnya penindakan, nah kan. Ini kan teman-temannya jadi pada repot kan gitu. aduh, ya tergantung Pak, ya. Ya, Tergantung temennya juga. Nah, maksudnya hmm, gini Bapak, ya, saya tanya dulu sama Bapak, ya. ini Bapak nggak bisa datang ke kantor saya. Terus Betul? terang Pak, saya jujur saya nggak bisa belum. datang Pak gitu. Nah, tapi ini Bapak ada itikat baik bantu permasalahan perihal jaminan pencabutan kendaraannya, Ya, gitu. ya karena saya, Pembayaran online gitu. ya itu saya kasihan keduanya. Pak. Kasihan sama Mas Pur Ya itu udah. mukanya memelas pasti gitu. Ya udah nih, dengarkan Pak ya. Ya. Saya di sini bisa saja Pak saya bantu, tapi untuk kali ini saja jangan sampai diulangi lagi ya. Ya. Karena apa? Di sini kan prosedurnya itu harusnya Bapak datang ke kantor saya. Ya. Ya. Iya Pak. Ya. Tapi di sini kan karena Bapak tidak bisa, ya di sini Bapak mau memperbantukannya itu secara online. Ya. Nah, di sini kan pembayaran online itu kan memang betul sudah ada, sudah diberlakukan, tapi diperuntukkan untuk si pengendara yang sudah ditilangkan ataupun yang sudah mempunyai slip biru, ya Pak ya? Iya Pak, betul. Sedangkan ini kan Pak Mas Pur ini kan sekedar saya amankan. Ya. Ya, otomatis kalau saya bantu, ya di sini saya bantu orang yang salah dengan cara yang salah. Ya. Yang cara yang tidak dibenarkan keluar dari aturan pihak kepolisian. Ya kan? Nah, di sini saya tidak mau ada kesalahpahaman. Ya. Sebelum saya terima ini saya mau tanya dulu sama Bapak. Kalau seumpamanya saya bantu, Bapak bisa nggak jaga nama baik saya? Ya bisa lah Pak, saya kan nggak ada urusan sama Bapak. Baik citra Bayangkara kepolisian, gitu Pak. Ya, karena apa? Di sini yang saya jaminkan itu pangkat dan seragam saya Pak. Ya, pokoknya intinya gini lah Pak. Pastilah kalau untuk itu saya juga nggak ada urusan pribadi sama Bapak. Tujuan saya cuma nolong Mas Pur. Gitu. Iya, enggak maksud saya ini loh Pak. Ya jaga nama baik saya itu, jaga nama baik citra Bayangkara itu kan. Tahu sendiri Pak ya, pandangan masyarakat terhadap pihak kepolisian itu seperti apa. Saya nggak mau sampai terserang lagi, gitu kan? Iya. Jadi permasalahan di sini cukup Bapak dulu aja yang tahu ya Pak ya, jangan diceritakan dulu sama orang lain. Iya Pak. Karena apa? Nanti kalau Bapak cerita, ya nanti akan salah paham, nanti disangkanya saya meminta keuangan Bapak di sana. Padahal di sini jelas-jelas Bapak ingin bantu Mas Purnya. Iya Pak. Ya, pokoknya tujuannya itu aja Pak. Saya nggak punya pikiran lain. Pokoknya tujuannya bantu Mas Pur itu aja. Siap. Iya. Nah di sini ini kan untuk jaminan pencabutan kendaraannya itu di nominal 1.800.000. Ya. Betul? Iya. Nah itu Bapak keuangannya sudah ada. Iya. Gitu, sudah ada. Nah, maksud saya gini, Bapak ya, kalau masalah keuangan Bapak di sana jangan takut tidak diganti oleh sama Mas Purnya di sini, ya. Oh iya. Bila perlu setelah Bapak selesaikan, kalau Bapak butuh bantuan saya untuk mengantarkan, nanti saya antarkan Mas Purnya, ya. Iya, tadi ke hadapan Bapak. Mas Pur tadi juga udah jelasin Pak, itu untuk jaminan aja kok gitu. Iya, ya. Sekaligus saya juga ingin melihat keuangan Bapak itu diganti oleh Mas Purnya. Iya. Ya. Iya Pak. Yang penting setelah Bapak transaksi itu kan pasti ada tanda bukti resi, ya nggak Pak? Iya Pak, betul. Nah itu jangan dihilangkan, itu kan untuk bukti laporan kerja saya, kepada atasan saya. Iya Pak. Nah ini saya mau tanya nih sama Bapak ini, mohon maaf bukan saya lancang, tapi kan untuk mempersingkat waktu. Itu keuangannya Bapak sudah ada? Sudah Pak. Siap. Sudah. Ya. Nah itu keuangannya uang tunai apa di tabungan? Ada di ATM Pak. Ada di mau tabungan pakai, tadi ya? Kalau misalnya Bapak lebih cepat pakai M-Banking juga ada. Nah maksudnya gini Bapak ya, ini kan saya supaya saya enak ya. Ya. Menjelaskannya. Nah ini itu Bapak keuangannya ada di tabungan. Iya Pak. Nah itu Bapak menggunakan rekening dari layanan bank apa? Dari itu Pak, BRI Pak. Nah kalau seumpamanya saya kasih nomor rekening, itu Bapak transaksinya di mana? Di gardu ATM apa? Di M-Banking aja Pak. Gitu. M-Banking Pak. Di M-Banking. Ya udah. Nah ini Bapak itu pakai M-Banking Bapak ada di handphone yang mana itu? Di satunya Pak. Bapak ini ada 2 handphonenya? Ya, satu buat kerja, satu buat keluarga lah Pak. Ya udah, silakan Bapak ambil handphone yang satunya ya. Nanti di sini untuk penyebutan nomor rekening saya biar saya sebutkan ya, agar di sini sifatnya itu transparan. Sebentar ya Pak. 2 menit ke ngambil di celana doang. Ngambil dompet dulu.
Sebentar. Ini Bapak sendiri aja Pak di rumah? Sendiri Pak, anak saya cuma satu, istri satu, pada pergi. Ya kira-kira Bapak ya anak satu istri dua. Maunya begitu Pak. Waduh, ya. Iya. Kalau saya kalau bisa sih satu aja. Ya. Ya. Iya Pak. Ya, Iya Pak, siap Pak. Udah ada itu. Udah. Sudah siap. Ya. Bapak itu silakan buka mobile banking Bapak ya. Ya. Udah. Nah ini kami juga kan memakai Bank BRI ya. Jadi Bapak tinggal klik transfer sama kami juga dari layanan Bank BRI. Sudah. Sudah. Nah ini untuk nomor rekeningnya 0116 0103 7393 530. Ya, silakan Pak. Nanti atas namanya Bapak sebutkan aja ya. Oh ya. Untuk nominal ya. Bapak sudah siap kan? Sudah Pak. Ya, silakan. Nanti untuk buktinya nanti Bapak screenshot ya. Nanti saya kasih nomor rekening nomor WhatsApp saya, nanti kirim aja. Ya Pak ya. Udah belum itu? Udah Pak. Namanya siapa? Atas nama siapa? Namanya itu Hari Siswanto. Siapanya? Yang tujuannya? Maksudnya? Nama yang pemilik rekening tadi, Hari Siswanto. Maksud Bapak? Tuh, kan saya transfer ke rekening yang tadi Bapak sebutkan kan? Iya, berapa coba nomornya? Nomornya berapa tadi? 1050. Bapak. Ya. Bapak kalau mau bercanda ya, saya peringatkan Bapak salah orang loh, ya. Iya. Sebutkan sekali lagi Pak, coba. Coba sebutkan sekali. Coba sebutkan sekali lagi, minta tolong. Ya ini saya tanya sama Bapak itu, Bapak ada nggak mobile bankingnya? Ada. Kalau ada, itu kan pasti ada atas nama, iya nggak? Iya. Coba Bapak sebutkan sekali lagi coba. Enggak, gini aja Pak. Ya. Ini sih kalau mau dibantu sama saya silakan. Ya. Nah, kalau nggak dibantu pun nggak ada untung dan ruginya. Iya. Gitu Pak. Ya saya juga begitu Pak. Tapi ya kalau Bapak mau main-main sama saya, ya. Saya peringatkan sama Bapak. Ini Bapak ada di wilayah hukum saya loh. Ya, sedangkan Bapak orang mana-mana. Gitu Pak. Maksudnya saya kena pasal gitu? Ya itu sih urusan pribadi sama saya Pak. Kalau Bapak mau main-main sama saya. Kok Bapak pribadi? Kan Bapak aparat, masa pribadi sih? Nih Bapak ya. Loh Bapak jangan ngancam-ngancam kayak gitu Pak. Kalau urusan ini kok jadi pribadi? Bapak yang benar, jangan mengancam-ngancam kayak gitu. Kamu yang betul itu kamu. Iya saya betul kan? Kamu bisa yang betul. Iya, kamu bisa yang benar itu kamu. Hah? Iya saya tanya sama kamu, itu uangnya kamu ada apa enggak? Ada. Tadi saya sudah menyebutkan nomor rekeningnya. Iya enggak? Saya tanya atas nama siapa? Kan saya bilang Hari Siswanto. Sampean nggak dengar apa? Ternyata atas namanya itu salah Pak. Nah bilang aja Bapak salah begitu. Kok malah ngancem-ngancem? Bapak bilang itu salah. Apa susahnya? Kok malah ngancem-ngancem urusan pribadi segala macem? Mentang-mentang polisi. Ini Bapak ya. Itu kamu masukkan nomor rekeningnya. Betul nggak? Bener nggak? Nah kamu tinggal bilang begitu aja. Kamu bener nggak? Dikonfirmasi dulu.
Itu kamu bilang main-main apaan main-main? Ini intinya aja, Mas, ya. Saya nggak ada waktu lagi loh. Ya terserah mau ada waktu mau enggak kan lo, saya nggak punya urusan kok. Nggak punya urusan gimana maksud kamu, Babi? Nah, yang punya urusan kan Purwanto, saya urusan apa? Cuma nolongin doang.